Selamat pagi, saya Mega Silalahi dari 14TB. Saya akan menjelaskan mengenai proses produksi biodiesel menggunakan reaktor kontinu yaitu plug flow reactor. Namun di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang proses produksi biodiesel secara basic agar kita dapat melihat proses mana yang paling tepat untuk proses produksi biodiesel pada skala industri. Pada kesempatan ini saya menggunakan dua referensi, yaitu pertama dari jurnal Alexander Demian dan Gadi Rothenberg yang berjudul An Effective Modular Process for Biodiesel Manufacturing Using Heterogeneous Catalysis. Nah, pada jurnal 1 akan dijelaskan proses produksi biodiesel menggunakan katalis heterogen dengan plug flow reaktor. Namun pada jurnal 1 ini juga dijelaskan mengenai penggunaan katalis yang homogen, di mana yang dapat membandingkan penggunaan katalis heterogen dan homogen untuk proses produksi biodiesel. Selanjutnya yaitu ke jurnal 2 yang berjudul The Effect of Reactor Configuration and Performance on Biodiesel Production for Vegetable Oil. Di mana jurnal ini menjelaskan detail tentang proses produksi biodiesel dari bahan vegetable oil. Pada jurnal ini jelaskan juga tentang proses secara batch dan continue. Dan dari sini kita akan melihat perbandingan antara proses secara batch dan continue. Sebelum itu kita bahas pertama adalah biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbarukan yang banyak diteliti dan dikembangkan. Biodiesel merupakan campuran ester asam lemak. Senyawa ester pada biodiesel dapat meningkatkan kandungan oksigen dalam bahan bakar. Dikarenakan meningkatnya kandungan oksigen dalam bahan bakar, maka produk hasil pembakaran akan lebih banyak dibandingkan produk sampingannya, sehingga penggunaan biodiesel ini dapat mengurangi polusi udara. Biodiesel ini banyak berasal dari minyak hewani, minyak nabati, dan limbah minyak lainnya. Bahan yang paling umum digunakan untuk pembuatan biodiesel adalah minyak nabati, karena sumbernya dari alam dan banyak ditemukan. Selain itu, asam lemak dari tumbuhan tidak memerlukan pre-treatment yang lebih ekstra, sehingga prosesnya lebih efisien dibandingkan minyak nabati. Minyak hewani. Minyak hewani ini sering didapatkan dari limbah-limbah ikan yang sering kita gunakan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan melakukan transesterifikasi yang akan menjaga nilai suhu fatty acid atau asam lemak. Nah, di mana dengan menjaga nilai suhu tersebut dapat meningkatkan volatilitas dan juga menurunkan indeks viskositas. Transesterifikasi adalah reaksi alkohol dengan trigliserida yang akan memproduksi gliserin. Pada proses pembuatan biodiesel dibutuhkan katalis yang dapat meningkatkan produksi. Pada jurnal 1 dijelaskan terdapat dua katalis, yaitu katalis homogen dan juga katalis hidrogen. Pada jurnal 1 dijelaskan bahwa produksi biodiesel dengan katalis heterogen memiliki manfaat ekonomi yang besar dibandingkan katalis heterogen homogen tradisional. Hal tersebut karena adanya penekanan operasi yang menghasilkan sejumlah besar air limbah, seperti penghilangan katalis melalui reaksi netralisasi asam basa, pencucian PEM dan gliserol, serta pemulihan metanol dengan destilasi larutan air.
Gliserol yang dihasilkan pada proses ini akan memiliki kemurnian 98% murni lebih tinggi dibandingkan dengan proses homogen yang hanya memiliki kemurnian maksimum 85% setelah pemisahan yang mahal. Nah, dikarenakan penggunaan katalis head homogen tersebut termaksud mahal dikarenakan butuh pretreatment yang lebih tinggi, maka digunakanlah katalis heterogen. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi dapat dilakukan secara batch. Dalam jurnal 2 dijelaskan bahwa proses produksi secara batch itu digunakan complete tank reaktor, stirrer reaktor, di mana digunakan tangki berpengaduk. Di awal, tangki pengaduk digunakan pengadukan yang secara tinggi, tapi secara beriringan proses pengadukan akan dikurangi untuk peningkatan efisiensi dan juga peningkatan komposisi biodiesel yang dihasilkan. Kita dapat melihat dari gambar berikut, di mana proses batch dibutuhkan lebih banyak treatment untuk menghasilkan produk akhir, yaitu biodiesel, di mana ester tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu dengan alkohol dengan bertahap treatment. Dikarenakan tahap ini lebih banyak, maka dalam proses produksi biodiesel secara skala industri lebih baik digunakan secara continuous. Nah, berikut gambaran proses produksi biodiesel secara kontinu, di mana kita dapat melihat alkohol dan asam lemak yang kita gunakan itu dapat dipanaskan terlebih dahulu dan lalu dimasukkan ke dalam reaktor. Di dalam reaktor mereka akan bercampur asam lemak dan alkohol yang kita gunakan dimasukkan ke dalam reaktor dengan bertekanan tinggi. Pada reaktor akan terjadi proses transesterifikasi yang akan menghasilkan ester. Nah, setelah dari reaktor, maka hasil tersebut akan masuk ke dalam kolom penguapan, di mana alkohol akan diuapkan dan ester akan dimasukkan ke dalam separator. Dalam separator ini di ester yang akan digunakan akan dipisahkan dari gliserol dari hasil sampingannya. Alkohol yang telah dilakukan penguapan dari reaktor 1 dapat didestilasi kembali untuk digunakan pada reaktor 2, sehingga pada proses produksi secara kontinus ini lebih hemat, dikarenakan alkohol yang berlebih atau triglycerida yang berlebih dapat didaur ulang kembali. Proses produksinya juga lebih cepat dibandingkan proses produksi secara batch, dikarenakan tidak banyak treatment yang harus dilakukan. Nah, kesimpulan dari dari penjelasan saya adalah di mana proses produksi biodiesel secara continuous dengan menggunakan katalis heterogen lebih baik digunakan dan dalam skala industri, karena penghematan efisiensi waktu dan juga penghematan biaya. Dalam suatu industri kita juga harus memikirkan skala
skala berkala. Nah, pada proses produksi secara kontinus ini juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada piston dan juga dapat mengakibatkan sedimentasi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pembersihan secara berkala, yaitu dengan mengalirkan alkohol yang kita gunakan secara berkala di awal dan di akhir selama produksi dilakukan. Baik, sekian hasil penjelasan saya. Terima kasih.